Jalan-jalan ke Kayu Tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas isu-isu yang aktual dan fenomenal. Ketemu lagi di tamu kita, teman-teman UBTV, dan kali ini saya tidak sendiri karena saya punya tamu yang kompetennya tidak kaleng-kaleng ini ya. Jadi dia multi talent, dia seniman, dosen, terus kemudian aktivis jaringan kampung gitu ya, yang kental dengan upaya-upaya mempertahankan dan mengembangkan budaya kampung itu agar semakin berkembang. Jadi bukan semakin tersingkir tapi semakin berkembang gitu ya. Nah, tamu saya kali ini adalah Mas Reddy Eko Prasetyo, Dr. Reddy Eko Prasetyo ya lengkapnya ya. Ya. Pak Dokter, gimana kabarnya Pak Dokter? Baik, sehat. Ya, jadi tamu saya ini orangnya sudah sangat terkenal. Jadi beliau dosen FISIP ya sekarang ya. Di vokasi. Vokasi. Di Departemen Industri Kreatif. Dosen di Departemen Industri Kreatif, Fakultas Vokasi, dan kalau Anda googling, ketik nama beliau pasti sudah banyak sekali liputan-liputan tentang beliau. Salah satunya yang menurut saya menarik itu adalah konsistensi beliau untuk mengembangkan budaya kampung supaya tidak semakin tersisih, tapi justru bisa menjadi kekuatan baru, baik dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, maupun dalam dunia pengembangan budaya itu sendiri. Mas Reddy, aku ingin tanya, sebetulnya kabar kampung kita itu so far di tahun 2025 ini seperti apa sih? Kabar kampung-kampung kita ini? Ya, kalau ini dilihat dari perkembangan, karena saya orang di sosiologi ya, sosiologi budaya gitu. Sangat dinamis pasca Covid kemarin. Pasca Covid artinya kan ini kampung menjadi ruang yang sangat dominan sekarang dalam artian membangun kontribusi terhadap bangsa ini. Nah, salah satunya adalah memang tidak terlepas dari intervensi perkembangan teknologi informasi. Jadi IT ataupun dunia digital lah ya, yang mungkin sekarang juga diwakili oleh medsos itu justru menjadi kekuatan bagi kampung. Justru menjadi kekuatan bagi kampung. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada istilah semakin lokal semakin global, semakin global semakin lokal. Semakin lokal. Sehingga ini kembali lagi pasca pandemi itu orang semua berubah, terutama di kampung gitu. Ketika kemudian ada intervensi teknologi informasi semacam ini yang memang sangat berkembang pesat gitu kan. Ternyata saya amati masyarakat di kampung mereka dengan upayanya itu luar biasa membangun potensi-potensi yang ada di kampung itu melalui teknologi informasi ini. Nah, salah satunya mungkin di aspek sosial budaya ya. Kita lihat banyak festival kampung, juga banyak perayaan-perayaan atau juga kegiatan-kegiatan kampung yang itu bisa di-exposure sekarang dengan sedemikian rupa. Baik itu yang berbasis kolektif ataupun berbasis personal. Nah, kalau di dunia katakanlah passionpreneur saya bilang gitu ya, passionpreneur. Jadi sekarang anak-anak muda ataupun orang-orang yang gemar bertani misalnya, yang ada di kampung gitu ya, itu menjadi sesuatu yang punya added value, punya nilai gitu. Termasuk di dunia kesenian misalnya. Di dunia kesenian ini sekarang atau di dunia ekonomi kreatif lah umumnya itu sudah mulai banyak berkembang. Seperti di Malang misalkan yang di daerah Gondang Legi itu ada sebuah komunitas yang memang konsentrasinya di baju-baju karnaval. Dan itu luar biasa, viral. Artinya mereka tidak harus ekspansi memperkenalkan produk kampungnya, potensi orang-orang di kampung itu.
harus ke Jakarta misalnya. Ya. Tapi mereka justru cukup berkiprah ini di ruang Di lokalnya saja lokal ya, kampungnya, tanpa harus keluar kampung. Menggunakan gitu ya. teknologi informasi ini bisa tervibrasi ke luar. Ini yang saya bilang semakin lokal semakin global, semakin global semakin lokal. Dan masih banyak fenomena-fenomena yang memang berangkatnya sekarang dari kampung. Maksudnya dari kampung itu menjadi sebuah ide. Nah kalau kita lihat gitu kan, algoritma di teknologi media kita, ini yang dicari adalah otentik ya, sesuatu yang otentik, genuine gitu ya. Genuine. Nah itu paling mudah untuk dibaca oleh meta analisis untuk konteks misalkan media sosial misalkan semacam. Nah ide-ide out of the box itu banyak di kampung. Oke. Artinya karena mereka dalam menyampaikan itu polos saja gitu kan dan lugas polos tanpa settingan gitu ya. Settingan gitu kan, tanpa ada drama gitu kan. Ini yang menarik dan ini yang ditangkap oleh audien yang memang mungkin secara kompleksitas ini menjadi sesuatu yang menarik. Kayak gitu. Nah, ini saya mau lanjut itu tadi. Jadi ternyata kampung itu punya power untuk kemudian bisa memproduksi hal-hal yang lokal, bisa mengglobal. Nah, sekarang itu ini kan ada satu fenomena yang menarik, Mas Reddy. Jadi kalau kita lihat di TikTok ini semuanya sekarang sedang demam lagu tambal ban gitu ya. Ya, jadi ada satu grup dangdut, Orkes Melayu Lorenza dari Sukoharjo yang kemudian dia bisa menyeruak ya. Jadi saya pernah lihat ada tayangan YouTube yang menggambarkan rumahnya pemiliknya itu di pinggir sawah gitu ya, di desa gitu ya. Dan kini mereka dengan kekuatan sama tadi itu media sosial dengan kekuatan itu bisa mengembalikan lagi nuansa-nuansa tahun 80-an gitu ya, 70-an, 80-an melalui lagu, melalui penampilan gitu ya. Dan itu menjadi power yang sekarang digandrungi viral di mana-mana. Nah, saya pertama minta komentarnya Mas Reddy sebagai salah satu aktivis kampung ya, melihat fenomena Lorenza ini apa ini Mas? Ya, kalau saya mengamatinya terkait fenomena Lorenza ini kayak apa ya istilahnya? Kalau Jawa cokro manggilingan. Jadi memang ada siklus gitu ya. Oh, siklus. Siklus bagaimana masyarakat kita mengapresiasi terutama musik dangdut gitu ya, ataupun genre dangdut gitu. Dan yang terakhir-terakhir ini kan yang muncul banyak dari genre musik dangdut yang mulai dari koplo, terus dangdut remix ya, artinya ada DJ-nya misalnya model kayak Dani Caknan dan artinya Jawa itu berangkatnya kan memang dari grassroots juga dan kita melihatnya kayak Dani Caknan itu kan mereka dari kampung juga, dari lokal juga. Nah, spirit itu juga dipengaruhi oleh intervensi teknologi. Nah, kembali ke Lorenza, ini hanya masalah konten saja gitu. Maksudnya konten yang memang momennya pas, algoritmanya pas gitu. Algoritmanya terbaca pas. Yang pertama adalah ada sebuah kejumutan ini. Pada konteks pertunjukan di kampung, maksudnya di kampung ketika image musik dangdut misalkan, ini identik dengan tawuran, dengan ribut lah ya, dengan ribut dan macam-macam. Tapi ini menarik dengan munculnya grup Lorenza ini, mereka karena kan mencoba untuk dekonstruksi kemasan gitu kan, walaupun yang disajikan tetap di halaman kampung gitu, artinya di teras rumah, rumah. Cuman yang membedakan audiennya ini justru merespon, maksudnya merespon bukan hanya sekedar nonton, tapi menjadi bagian dari pertunjukan itu. Salah satunya adalah mereka membuat outfit
kostum lah ya, menggunakan kostum properti gitu kan ya. Era tahun 70-an lah. Dia berusaha untuk mengembalikan itu. Karena yang datang memang orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua-tua gitu. Mereka kembali pengen berreuni lah, katakanlah berromansaria gitu kan. Sama dengan kayak lagu, kalau pop itu kan ada komunitasnya tersendiri gitu. Tembang kenangan gitu ya. Gitu. Nah ini masuk di dangdutnya ini. Ini kan selama ini belum ada yang memfasilitasi secara publik. Masih Rhoma Irama. Kalau Rhoma Irama kan konsisten itu. Karena figur Rhoma Irama ini kan long term ini, menjadi maestro gitu kan, termasuk penikmatnya gitu dari generasi ke generasi. Tapi kalau ini menarik, saya pikir karena itu tadi audien terlibat menjadi sebuah bagian dari pertunjukan itu. Ketika ada Lorenza, ini akan terasa kurang tanpa audien yang mereka dengan outfit begitu, dan kemudian dan mereka seakan-akan bikin tatanan baru, bikin tata kelola baru untuk ini menarik, sehingga rule baru ya, rule baru. Artinya yang terinspirasi dari laman kampung gitu, dari laman kampung, sehingga kesan udik, kesan apa itu terhabis stigmanya gitu. Karena memang muncul tren ini gitu. Sehingga ya itu tadi kalau dulu rating ya gitu. Nah, sekarang algoritmanya naik gitu kan. Makanya wajar kemudian ini menjadi trendsetter gitu. Menjadi trendsetter dari grup ini gitu. Ya saya melihatnya ada sebuah positif negatif gitu ya, dalam artian pada konteks kualitas musik, di karakter lirik lagu-lagu era 70-an, 60, 70-an, 80-an. Itu lirik-liriknya masih, walaupun tidak banyak lirik-lirik vulgar gitu. Artinya sisi kualitasnya di situ. Dan itu divibrasikan kembali. Dibanding dengan lirik-lirik yang sekarang yang cenderung saya bilang lirik-lirik vulgar cenderung erotis misalkan, dan termanifest di pertunjukannya misalkan. Seorang penyanyi yang memang harus berpakaian dandanannya lah ya, semacam kostumnya. Tapi beda gitu ketika Lorenza menyajikan ini dengan nuansa ada aspek etik, ada aspek yang kesan walaupun jadul, kesan santun etik, ya, santun ini terjaga. Nah ini yang menarik. Ya mungkin aspek negatifnya ya ini butuh di proses daur ulangnya nanti, daur ulang pengkaryaannya. Jadi bukan hanya cover gitu ya, tapi ada karya yang memang itu terus bersumber dari model retro ini. Ya saya pikir Lorenza sudah memulai dengan lagunya Tambal Ban itu kan lirik-liriknya kan saya mengamatinya ketika saya mendengarkan itu kan sebuah kejadian-kejadian yang tiap hari gitu ya. Keseharian lah ya, keseharian yang itu terjadi di kampung gitu ya. Terjadi di kampung tanpa ada rekayasa, tanpa ada model metamorfosa dari sebuah lirik ini gitu kan. Ya mereka lugas gitu. Nah, lugasnya tapi tetap santun gitu. Saya melihatnya begitu karena ini yang membedakan. Ya nggak tahu perkembangan berikutnya begitu. Tapi saya mengamatinya durasi dari model lagu dangdut jadul ini kalau nanti sudah masuk ke tataran anak-anak sekarang gitu, dan ini menjadi penyeimbang. Karena kita tahu di kampung juga pertarungan daya kreativitasnya tinggi. Salah satunya di Malang Raya, dikenal dengan budaya horeg gitu kan. Sound horeg dan sebagainya. Itu dari kampung juga dan fenomenal juga. Gitu. Dan makanya saya bilang hari ini gitu ya, kita harus berhati-hati untuk menancapkan diksi kreatif itu. Jangan kemudian kita enteng untuk mendorong
masyarakat kita terutama di kampung dengan istilah kreatif. Karena kreativitas masyarakat di kampung itu sudah beyond gitu sekarang. Karena apa? Karena intervensi teknologi informasi ini. Ya. Nah, ini yang perlu jadi aspek yang perlu dikuatin adalah aspek etik, kemudian ini pas nggak dengan tatanan yang sosial budaya yang ada di ruang kampung itu. Gitu. Saya tertariknya ini Mas Redi. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa ini muncul dari kejumudan gitu ya, kejumudan. Nah, ini menjadi menarik untuk saya ingin mengulik lebih jauh pandangannya Mas Redi. Kenapa kampung-kampung itu masih bisa memunculkan sesuatu yang genuine gitu loh. Jadi apa kekuatan kampung di kita ini? Kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya ketika orang jemut pasca, dulu itu kan Didi Kempot kan sebenarnya. Kalau kita flashback ke belakang sedikit ya, Didi Kempot itu kan ya sama lah berangkatnya dari kampung sampai sekarang rumahnya masih di kampung, bla bla bla. Padahal dia kan ya ukurannya kan sebenarnya sudah maestro kan sebetulnya ya, karya-karyanya itu ratusan kan waktu itu, ratusan gitu kan. Dia bisa muncul dengan dangdut pop Jawa, dangdut Jawa dan sebagainya sampai segitu. Itu dari desa. Kemudian ada generasi penerusnya yang Denny Caknan dan yang lain-lain gitu kan ya. Kalau kita lihat dangdut koplo itu kan ataupun tarik lagi ke belakang sejarahnya, kita melihat Inul Daratista gitu kan ya. Itu mampu menyeruak panggung dangdut itu kan juga dengan goyang dari desanya gitu ya. Goyang ngebor itu kan goyang dari desanya gitu kan ya. Ya gitu loh. Ya dari Gempol ya, berkempol itu dari situ. Jadi kita melihat bahwa ternyata kampung-kampung itu masih bisa memunculkan sesuatu yang kemudian menjadi tren. Ini di tengah serbuan-serbuan yang budaya kota yang juga masuk ke kampung gitu ya, masuk kampung. Lah ini kan menjadi satu yang menarik. Tapi tahan dulu Mas Redi, kita akan jeda masih di tamu kita teman-teman. Jadi yang kedua itu lebih fokus ke sebenarnya kampung ini punya kekuatan apa? Dengan contoh kasus Lorenza ini, kampung ini punya kekuatan apa sih di tengah deindustrialisasi, alih fungsi lahan, pesatnya budaya kota masuk ke kampung. Tapi kampung itu tiba-tiba orang kan tidak ada yang memperkirakan tiba-tiba Lorenza gitu loh, menyeruak gitu loh. Ya. Dekatan. 3, 2, 1. Masih di tamu kita dan saya masih bersama dengan Mas Redi Eko Prasetyo. Mas, jadi ini ya, saya lanjut yang tadi Mas. Jadi di tengah kejumudan, terus orang pusing dengan ekonomi, dengan apa itu, di tengah serbuan-serbuan budaya-budaya kota yang kemudian menyeruak ke desa-desa dalam bentuk makanan, fashion, musik gitu ya. Nah, tiba-tiba kita melihat bahwa kampung ini tiba-tiba menyeruak gitu loh, tidak ada orang menyadari, tiba-tiba muncul gitu ya. Lorenza ini kan tidak ada orang menyadari gitu loh, tiba-tiba dia bisa muncul dengan sesuatu yang betul-betul yang genuine, otentik, diterima oleh masyarakat gitu ya. Kemudian melalui vibrasi media sosial banyak orang kemudian membicarakannya gitu loh. Saya ingin tanya nih Mas, sebetulnya apa kekuatan kampung-kampung kita sehingga kampung itu masih bisa apa ya, ibarat orang bertarung itu memukul balik gitu loh, tiba-tiba dia punya jurus bisa memukul balik gitu ya, langsung jedak gitu ya. Nah ini kan menarik, tidak ada selama ini grup dangdut kiblatnya itu adalah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Di Jawa Tengah sudah lama sekali tidak ada, nggak muncul ya. Tiba-tiba Sukoharjo gitu ya. Kalau misalnya dia dari Pandaan, dari Malang, Sidoarjo, dari Malang, Ngawi, Nganjuk, Jombang itu
kayaknya tidak terlalu kaget gitu, ada grup dangdut atau artis dangdut dari situ gitu ya. Tiba-tiba ini muncul dari Sukoharjo, tidak ada nama yang terkenal loh. Ya, tidak ada nama yang terkenal di situ gitu ya. Nah ini sebetulnya kampung kita itu punya kekuatan apa, Mas? Anda sebagai aktivis kampung itu? Yang perlu digarisbawahi bahwa masyarakat kita itu punya salah satu DNA, yaitu DNA establish. Bukan DNA survive. Jadi kegiatan produk kebudayaan yang dinamakan kesenian, ini bagian dari mengapresiasi diri mereka, sehingga mereka tidak mengenal industri, belum masuk industri ini, masih belum terjamah oleh mereka sebetulnya. Tapi kegiatan semacam berkesenian itu bagian dari penguatan dari ekspresi DNA established itu tadi. Nah, contohnya begini. Ini yang kemudian kuat pada persoalan kerja-kerja kolektif, gotong royong itu. Lorenza, kenapa muncul dari Sukoharjo? Ini berangkatnya kan dari semangat kolektif dari kelompok ini. Otomatis mereka akan punya komunitas. Nah, komunitas di kampung itu lebih militan karakternya, karena mereka intimate dan punya semangat kolektif ini tadi. Dan mereka tidak melihat pada aspek komersialitas awal berangkatnya itu, tapi dari aspek senang. Nah, ini indikator DNA established di situ. Jadi bisa dikatakan bahwa kampung kita itu punya DNA asli itu adalah senang gitu ya. Senang itu. Punya passion senang, mengerjakan segala sesuatu itu dengan senang gitu ya. Di wilayah ekonominya, artinya urusan perut gitu. Orang-orang di kampung ini sebetulnya selesai gitu. Kecuali dia tidak selesai kalau dia tidak baik-baik dengan tetangganya. Ya pokoknya asal baik gitu kan ya. Asal baik urusan makan itu ibarat misalnya enggak punya penghasilan 1 bulan aja masih bisa makan gitu ya. Masih bisa makan itu. Ini logika. Soalnya kalau malam Jumat itu ya, undangan tahlil di mana-mana itu kan ya. Ini logika sederhana. Artinya fase itu kan sudah selesai. Nah, ini fase apresiasi. Nah, fase apresiasi ini sehingga mereka mengaktualisasikan melalui kegiatan kesenian yang ada di kampung-kampung. Salah satunya Lorenza ini. Ya, saya pikir semua kampung punya potensi. Cuman kebetulan algoritmanya Lorenza ini lagi bagus nih. Maksudnya bagus itu ada sebuah kata kunci yang ini memang menjadi sebuah trend center gitu ya, untuk dunia media sosial kita. Ya, tagline-nya juga keren juga tuh, jadulnya Dangdut Indonesia gitu ya. Nah, ini kan ini ada ya saya ngamatinya, ini ada sebuah pola dari perubahan sebuah konsep pertunjukan yang ada di kampung misalnya. Yaitu tadi bahwa penonton itu bagian dari pertunjukan. Bukan si artis, bahwa penonton selama ini tidak menjadi objek lah ya, selain subjeknya si artisnya yang di atas panggung, terus penontonnya bagian hore-hore gitu kan ya. Tapi ini enggak, karena ada media sosial itu tadi. Yang terframing kan ketika muncul di yang viral, ini kan penontonnya. Bukan yang di panggungnya. Malah kadang sadar, ini yang nyanyi kapan gambar di shoot gitu ya. Maksudnya karena video-video yang viral itu baju-baju penontonnya. Jadi penyanyinya itu cuma terlihat di suaranya aja. Ini kapan di shoot gitu ya. Artinya bahwa penonton mampu memposisikan menjadi bagian dari pertunjukan itu. Sehingga keberadaan Lorenza ini berangkatnya dari semangat kolektivitas pertunjukan itu, sehingga penonton juga merasa bangga gitu kan, dia ada di peristiwa itu gitu, di peristiwa kebudayaan saya bilang, yang dibikin oleh Lorenza ini, sehingga dia akan menyebarluaskan gitu. Ini efeknya, gitu. Semacam itu. Nah,
Jadi ini jadi menarik ya. Jadi sebetulnya kampung-kampung kita itu walaupun orang sekarang mengenal ada disrupsi macam-macam gitu ya. Ada disrupsi, kemudian ada kehadiran Gen Z, tetapi kampung itu sebetulnya masih bisa bertahan karena memang punya passion itu ya, punya DNA senang itu ya. Punya segalanya gitu. Dan punya DNA senang, terus kemudian kolektif gitu ya. Iya. Kerja kolektif. Saya sering bilang, Mbak, ketika kita ingin mengenal Indonesia, kita harus mengenal kampung. Kalau kita mau mengenal Indonesia, ya kita harus mengenal kampung. Kenalilah dirimu rata-rata sebelum kau mengenal Tuhanmu. Ya, Jadi ada dua itu ketemu. Terus yang ketiga itu kalau menurut pandangan Mas Reddy ini ya, apa power kreatif yang menjadi kekuatan Lorenza ini? Sebenarnya kalau dari sisi lagu kan dia kan cover kan lagu-lagu yang memang sudah dikenal pada zamannya gitu loh. Ya power kreatifnya saya melihatnya itu tadi Lorenza mampu menciptakan spektrum peristiwa kebudayaan dengan melibatkan penonton menjadi bagian dari dirinya. Dan dia bisa menjawab keresahan masyarakat, mampu menghadirkan pertunjukan yang misalnya tidak ada tawuran, nyaman gitu, orang bisa menikmati gitu ya. Tidak takut gitu ya. Tidak takut rusuh gitu. Kegelisahan untuk orang takut aja gitu. Malah ini menarik buat aparat sendiri gitu ya. Misalkan kepolisian gitu atau Pak Hansip segala. Linmas. Ini Linmas gitu kan. Ini akan mereka enjoy. Malah mereka ada videonya, malah mereka ikut joget itu. Saya ada itu. Jadi gitu kan. Ada Pak Babinsa sama Pak Koramil itu ikut baris dengan penonton itu masuk ke area panggung itu. Nah, ini kan makanya bahwa spektrumnya Lorenza membangun sebuah peristiwa kebudayaannya itu dengan melibatkan penonton menjadi bagian dari pertunjukan itu. Jadi ya juga bagian dari pertunjukan gitu, bagian itu gitu. Karena memang kebutuhannya adalah sekarang dengan intervensi teknologi informasi itu aspek authenticity-nya gitu. Walaupun ada model-model sebuah pertunjukan teater biasanya itu dulu ada artinya melibatkan penonton tuh bagian dari pertunjukan. Cuman ini berangkat saya melihatnya ya sudah pas banget gitu loh, maksudnya pas banget momentumnya dan juga kemasannya, bagaimana si leadernya Lorenza ini, siapa yang cowok itu, dia mampu untuk membangun bahasa komunikasinya dengan audiens, artinya dengan gaya baritonnya, suara yang ngebas dan ya artinya kayak ya itu juga menarik gitu. Itu juga menarik dan meredakan gitu kan. Ada saya sempat nonton live-nya gitu kan di YouTube. Satu jeda mereka untuk memberikan istirahat pada pemainnya. Dan penonton pun itu mengamini gitu. Dia menunggu dengan setia. Misalkan dengan bahasa ayo ngutut dhisik dan ini yang menarik, interaksi UMKM ya. Orang jualan es teh gitu ya. Nah, ini kan tidak ada di pertunjukan yang lain. Dan ini kekuatan autentisitinya di kampung itu begitu. Jadi tanpa harus ngomong ekonominya juga hidup gitu loh. Belum lagi bisa bayangkan orang yang datang itu kan ribuan tuh. Bisa bayangkan parkiran macam-macam itu. Terus orang yang jual gitu ya, pasti ada lah gitu ya. Pasti ada. Karena saya kebetulan kan juga pelaku dari sebuah festival kampung itu. Bagaimana ekosistemnya festival kampung itu. Dan itu kan mereka berfestif ya, cuman melalui sebuah gegar budaya dengan pertunjukan Lorenza. Jadi Lorenza ini juga bisa menggerakkan ekonomi juga ya? Iya, otomatis. Menggerakkan walaupun dia diundang misalkan ke pernikahan ya.
biasanya perkawinan gitu, Ya, ada ya, yang ya. ngundang. Tapi kan efek dari masyarakat sekitar yang apa menikmati di areal situ, itu kan juga berimpact secara ekonomi. Karena saya kemarin lihat di TikTok, tapi saya lupa itu supermarket mana gitu ya. Dia itu sampai menjual, dia ada promo baju Lorenza gitu, gitu ya. Nah, itu kan Jadi di saat orang itu menawarkan baju Lebaran, misalnya kayak baju koko atau apa, dia buat campaign baju Lebaran ala Lorenza gitu loh. Jadi itu lagi itu saya lupa itu di TikTok mana itu, tapi ada itu beneran itu Yang- ada. Saya mikir, ih gila ya. Jadi ini sudah sampai seperti ini iya, gitu loh. jadi tren model gitu, outfit itu. Outfitnya itu. Itu kan muncul juga kuatnya pada saat Agustusan, Mas. Jadi ketika kalau di Agustusan kan biasanya lomba ini ya, gerak jalan. Nah, gerak karnaval, jalannya ini pakai pakaian jadul itu. Iya. Itu ada itu di beberapa kampung-kampung gitu, di beberapa tempat begitu. Nah, ini menarik. Artinya itu yang kemudian mendukung dengan adanya apa namanya spektrum pertunjukan yang ada di kampung ini, salah satunya melalui fenomena Lorenza ini. Jadi sisi uniknya dia itu dia mampu menggerakkan audiennya ya. Iya. Mau menggerakkan audiennya gitu loh. Mampu menggerakkan audiennya dan menjadikan audiennya itu bagian dari kemasan pertunjukan mereka. Ya, jadi audien ini menjadi marketingnya dia masing-masing gitu kan ya, melalui Iya. gawainya masing-masing Iya. ya. Ini Iya. ini menjadi hal yang menarik Iya, gitu ya. iya. Menjadi hal menarik gitu ya. Itu. Ya, bisa bayangkan orang, misalkan orang yang datang 1.000 orang, ketika Lorenza main, 500 aja pasang 500 status itu dia sudah. pasang status, selesai itu sudah gitu. Artinya masing-masing kan pasti akan mendokumentasikan Yap. dan pasti akan diunggah dengan yaitu tadi bahwa dia yang datang, orang yang datang ini bagian dari pertunjukan itu, bukan terpisah, bukan dia hanya sebagai penonton gitu. Kayak gitu. Makanya rela ada yang pakai outfit begini, ada yang bawa radio, Gitu loh. Ya, ada yang bawa radio ada terus. yang bawa apa namanya termos. Ya betul, termos, radio, terus kemudian apa dulu itu mic zaman dulu itu loh. Kacamata Lebar, ini, kotak gitu ya. Kayak gitu. Ini kan menarik. Dan kemudian ya itu tadi nggak ada ketika cewek-cewek yang hadir dan ikut joget, nggak ada yang berpakaian seksi gitu. Maksudnya betul. Dia masih menjaga inilah apa outfitnya itu karena outfit dulu masih Ya rok-rok panjang lah ya, masih ada model-model aspek rok etis panjang itu, ya. gitu. Ini menarik, saya amatin itu. Kayak gitu. Nah, kalau Anda ini kan juga basically sosiologi ya. Kalau di sosiologi itu ini disebut fenomena apa sih? Ya ini masuk ke kesembilannya konstruksi sosial ya gitu ya. Fenomenalnya itu kan apa ya? Ya konstruksi sosial. Jadi bagaimana masyarakat kita Jadi ini konstruksi ulang atau konstruksi baru? konstruksi sosial baru. Artinya walaupun itu tadi barunya karena penonton itu menjadi bagian gitu. Dan orang yang hadir di situ menjadi penting semua gitu. Yang hadir di peristiwa. Jadi bukan hanya artisnya ya, semuanya serasa Termasuk jadi artis gitu ya. Si ownernya yang ngundang misalnya, yang punya gawe gitu. Itu juga menjadi bagian dari situ. Itu kan pasti sounding kan. Dengan si Lorenzanya. Jadi semua dilibatin. Nah, ini konstruksi, menurut saya konstruksi sosial gitu. Semacam itu. Dan ini agak sulit muncul di kota. Atau bagaimana? Bisa, tapi apa namanya? Ya itu tadi, spektrumnya akan berbeda dan nggak dapat gitu loh. Karena ini memang lebih pas itu di wilayah grassroots. Jadi intimate dan apa namanya? Bukan menggunakan panggung yang spesifik.
tapi ya, justru saya lihat panggungnya kadang ya panggungnya kan biasa-biasa aja gitu. Di latar gitu kan, di halaman rumah, di gitu tempatnya kan. rumah yang punya hajat gitu. Ya artinya sama dengan kalau dicempluk ya festival kan itu kan di depan rumah, di teras rumah gitu kan, panggungnya kan di situ. Berbeda ketika misalkan di kota ya, itu pasti akan ada intervensi dengan konteks industri misalnya profesional, dia harus dengan panggung khusus dan jadi penonton yang menjadi penonton gitu loh, bukan terlibat menjadi satu bagian dari pertunjukan Lorenza itu. Oke Mas, tahan dulu Mas ini. Jadi teman-teman, diskusi kita semakin menarik untuk membahas fenomena dari Orkes Melayu Lorenza. Jangan kemana-mana, kita masih di tamu kita. Masih di tamu kita dan program ini didukung oleh Karita. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari busana muslim yang berkualitas, desainnya oke-oke, bisa datang di Karita atau bisa mengunjungi akun media sosialnya Karita Official. Nah, Mas Reddy, ini kan tadi kita sudah bahas DNA-nya, kita sudah bahas genuinnya gitu loh. Kalau misalnya sekarang kita bahas masa depannya. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya kan masih masyarakat yang didominasi oleh kampung gitu ya, masih kampung, dan masing-masing kampung itu memiliki karakter khas masing-masing, memiliki DNA. Nah, kalau tadi Mas Reddy di awal sudah mengatakan semakin lokal semakin global, semakin global semakin lokal. Nah, mungkin enggak fenomena Lorenza ini bisa menjadi global, karena mereka kan berangkat dari lokal ya, berangkat dari lokal. Jadi mungkin nggak kalau selama ini ruang publik kita banyak didominasi oleh misalnya drakor, ya, semula itu musiknya, habis itu dramanya, habis itu terus kemudian makanannya gitu ya. Jadi sampai sekarang itu saya sering bergurau dengan teman saya, lihat itu loh, PKL itu kapan ya dia ke Korea kok bisa jual pentol Korea itu, emang dia pernah studi banding ke sana gitu. Tapi kan menyeruak gitu loh, sampai ke hal-hal yang sampai baju dan sebagainya gitu ya, baju, kosmetik dan sebagainya. Balik lagi kita melihat sekarang bahwa budaya itu menjadi salah satu media untuk masuk ke negara lain. Ya, diplomasi budaya lah, diplomasi budaya itu ya, budaya bisa menjadi senjata baru lah ya. Jadi orang bisa menaklukkan sebuah negara tanpa sebutir peluru, tetapi dengan budaya gitu ya, dengan budayanya gitu ya, tanpa sebutir peluru gitu. Ini kan menarik. Mungkinkah gitu ya, Lorenza dan fenomena Lorenza ini bisa menjadi peluang bagi kita itu untuk kemudian mengenalkan otentisitas budaya kampung ke ranah global, Mas? Ya, apa yang tidak mungkin untuk sekarang? Kalau saya pasti bilang ya sebuah keniscayaan, karena ini ada ada dinamika teknologi informasi ini. Teknologi sekarang semakin berkembang. Contoh misalkan kayak ya Korea ya, dengan K-pop, joget Gangnam Style. Gangnam Style awalnya. Gangnam Style itu kan kampung juga gitu. Ya, di sana sebuah distrik yang Gangnam Style itu. Ya waktu itu katanya malah belum maju gitu belum maju gitu. Nah, ini kan kemudian mereka mengemas sedemikian rupa gitu kan. Yang tentunya pemerintahnya juga menguatkan dengan aspek regulasi. Artinya bagaimana mendorong ini menjadi bahwa sadar betul kebudayaan menjadi panglima.
kebudayaan menjadi strategi utama dari bangsanya untuk membangun banyak aspek, salah satunya ekonomi macam-macam itu, dan penguatan industrinya. Budaya menjadi garda depan gitu. Ya ini kembali lagi, kalau seandainya mungkin regulasi dari pemerintah kita gitu, ataupun regulasi dari negara ini menempatkan kebudayaan itu sebagai panglima, bagaimana kita bisa masuk ekspansif gitu ya ke negara-negara yang lain melalui produk kebudayaan kita, salah satunya kesenian yang tentunya misalkan melalui Lorenza juga, kenapa tidak? Lorenza dengan contoh misalkan retro from Indonesia atau retro ya dangdut retro from Indonesia misalnya. Kalau Rhoma Irama kan sudah menjadi pattern gitu ya untuk konteks ya musik waktu itu dia show off ya Jepang, gitu. Malaysia dan itu kan sebagainya. Bagian dari diplomasi Amerika malah sekarang. Amerika gitu kan, dan banyak yang fans-fansnya Rhoma Irama itu di Amerika juga. Mereka juga bikin cover gitu kan untuk lagu-lagunya Rhoma Irama segala macam. Nah, kenapa tidak gitu? Tapi yang menjadi catatan ketika Lorenza masih menggunakan pola begini terus, artinya tidak menguatkan lagi karya-karyanya sendiri gitu. Tapi lebih menguatkan karya covernya, itu bisa tidak bertahan lama. Dalam artian ya karena bukan karyanya. Apalagi sekarang regulasi karya kita ketika kemudian ini direct license dan sebagainya lah yang sedang rame lah ya. Ini kan pusing juga nanti teman-teman Lorenza ini. Ya kalau lagu dia bisa digugat sama pencipta lagunya masing-masing gitu. Artinya kecuali lagu-lagu yang sudah berumur di atas 50 tahun misalkan, dan itu punyanya public domain gitu kan. Kayak gitu. Ya itu bagi saya. Tapi untuk menembus ke konteks global misalkan, menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan, saya yakin ya ini sebuah keniscayaan, bisa menjadi sebuah keniscayaan. Jadi bukan hanya Lorenzanya, tapi lifestyle-nya. Ya, lifestyle Lorenzanya itu juga bisa menjadi retronya semacam kayak gitu. Ya ini kan, ya ini yang saya perlu sampaikan. Kenapa audien Lorenza itu, nah ini orang-orang tua-tua gitu. Rata-rata ini kan orang-orang yang sudah selesai. Sudah settle. Ya secara ekonomi kan selesai. Beban hidup. Beban hidup kan sudah selesai. Contoh misalkan, dia pasti datang bawa mobil atau bawa apalah. Bawa kendaraan. Bayar parkir kan kalau bahasa Jawa susunya sudah cukup Mas. Tapi kalau anak-anak muda-muda kan nggak senowo itu. Nah, ini kan menjadi pembanding gitu. Nah, kalau yang orang nyawernya pun ini serius gitu loh. Bukan nyawer yang misalkan kayak gitu. Ya. Ini yang menjadi kekuatan dari Lorenza ini. Sehingga apa? Audiennya dari generasi tua itu memang datang untuk mengapresiasi. Datang mereka mencari sebuah pelepasan penat misalnya. Nostalgia, terus kemudian melepas penat gitu ya. Ini tapi posisinya kantong mereka itu bukan kantong kosong gitu loh. Karena memang posisi sudah selesai, sudah settle gitu. Ini yang menjadi kekuatan menariknya di situ. Jadi dengan fenomena teknologi informasi bisa jadi mereka ini bisa menjadi ajang eksistensi juga dan bisa mengglobal ya. Mengglobal. Sangat memungkinkan untuk mengglobal. Ya misalkan Lorenza berkolaborasi dengan salah satu artis representasi global misalnya. Siapalah. Contoh atau dengan style Jazzy atau apa kayak gitu. Itu kan bisa aja menjadi jembatan gitu ya, untuk masuk ke konteks ekosistem pasar global gitu. Tapi asalkan karyanya memang karya dia sendiri gitu, bukan cover gitu ya. Kayak gitu sih. Ya
Dan karya itu bersumber tetap dengan DNA-nya dia ya. Dengan gitu, DNA dia gitu. Dengan DNA. Gaya-gaya retro, terus persoalan-persoalan keseharian yang kemudian ditangkap dengan cerdik jadi lirik lagu. Gitu Atau ya. bisa jadi segmennya adalah festival, cultural festival gitu, yang ada di misalkan di Eropa ataupun di Amerika. Jadi memang khusus dia perform di wilayah festival-festival itu. Ya kayak kelompok-kelompok musik yang ada di kampung-kampung di Afrika gitu kan. Mereka sering diundang di kayak cultural festival gitu di Prancis gitu, terus di Jerman kayak gitu. Dan bagus-bagus sebetulnya gitu kan. Ya kayak folk festival misalkan kayak gitu. Nah, dangdut kan masuk bagian dari konteks folk Indonesia gitu, misalkan semacam itu. Ya kalau kita lihat kan apalagi musik dangdut itu kan sebetulnya secara global pun sudah diterima ya. Ya, sudah diterima. Jadi misalnya kayak di Amerika, Jepang. Di Amerika kita lihat ada 2 orang Indonesia yang sudah pernah mendapatkan gelar ya. Selain Rhoma Irama itu Ikke Nurjanah itu juga pernah berpidato di forum resmi gitu ya, kampus gitu ya, kampus membawakan saya lupa dia dapat penghargaan apa ya gitu ya. Dan dia ada tour, ada mini tour honoris gitu causa. ya. Kemungkinan ya, di bukunya ada, di bukunya Mbak Ikke Nurjanah itu. Nah, berarti kan sebetulnya Lorenza pun punya peluang yang sama karena musik dangdut itu dia tidak perlu merintis dari awal ya. Dia tidak dari awal gitu untuk masuk ke dunia global. Mungkin novel kayak itu kan cuma novelty. Gini, apa yang harus dipersiapkan ataupun kira-kira yang harus dipoles atau apa ya supaya bisa mengglobal? Kalau ini berarti kan ngomong strategi ya? Ya, iyalah. Ya, artinya ngomong strategi. Ya, untuk bisa mengglobal itu, ya strateginya salah satunya adalah itu tadi, mulai mengenalkan diri pada konteks atau momen-momen yang bersifat global, baik itu festival atau bisa jadi dia buat soundtrack, berkolaborasi dengan teman-teman sineas misalkan. Jadi musik khas Lorenza, misalkan ketipungnya Lorenza itu kan khas, dia pakai mika gitu, bukan yang model-model tabla India atau apa, itu khas, itu sound destination menurut saya. Jadi ketipung ala jadul dangdut dulu itu khas itu. Dan itu biasanya dipakai teman-teman kalau pas main musik di gang kampung memang suaranya kayak gitu. Tidak ada efek-efek yang tentunya kayak nyaring-nyaring gimana gitu ya. Ya itu memang pakai mika ini ya bahannya. Kayak gitu. Kulitnya pun kulit yang relatif kulit yang inilah ya kulit kambing kayak gitu. Saya kurang tahu, tapi paling tidak itu khas gitu. Itu yang saya melihatnya bisa global, bukan harus Lorenzanya gitu kan, atau suku-suku Lorenza. Tapi dari musik yang disampaikan oleh Lorenza ini menjadi sound destination. Istilah saya sound destination. Dari apa? Dari ketipungnya itu. India bisa memunculkan tabla itu menjadi representatif India. Hanya karena perkusi tabla. Nah, kenapa kita tidak bisa dengan itu gitu? Dengan sound destination-nya yang dipakai si Lorenza melalui instrumen kendang Lorenza misalnya. Nah, itu bisa narasinya bisa dibangun ke sana gitu. Mas. Lah, ini satu yang menarik, biasanya saya juga tanyakan ke tamu-tamu saya kalau dia akademisi gitu ya. Kalau dia akademisi sering saya tanyakan gitu ya. Kampus itu melihat fenomena Lorenza itu seperti apa sih? Karena kita kalau ngomong pendidikan, ngomong budaya itu kan kayak budaya di kampus itu kayak belum booming amat gitu ya. Nah, sebenarnya saya ingin tahu sih, kampus itu melihat fenomena yang di luar perkiraan ya, kayak Lorenza ini seperti apa sih? Ya bagi kampus sendiri
itu kan menjadi apa ya? Menjadi bagian dari pengamatan atau riset dari agar bisa diolah agar bisa diolah menjadi sebuah produksi ilmu pengetahuan. Yep. Oke. Fungsi kampus di situ. Yep. Nah, kalau terkait dengan Lorenza itu kan fenomena ya. Gitu. Ya, saya pikir itu saya seorang akademisi ya seharusnya kerja akademisi itu kan bagaimana mengcapture gitu kan, mengcapture fenomena itu dan kemudian diolah lagi gitu ya, bagaimana supaya ini menjadi sebuah bagian dari ilmu pengetahuan yang bisa kita sampaikan dari hasil fenomena ini. Nah, fungsi kampus ya memang ya kampus karena memfasilitasi para akademisi ini untuk dengan adanya Tridharma perguruan tinggi di situ kan ada pengabdian masyarakat segala macamnya. Nah, bisa jadi implementasinya ketika kita bikin program di kampung misalnya, kita bisa ngundang Lorenza tapi dengan programnya kampus misalnya. Okay. Kan itu bagian dari mengapresiasi gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Ya dalam hal ini kampus memang sudah tidak boleh menjadi menara gading. Kampus harus blended sekarang gitu. Makanya dalam 6 tahun ini saya lagi mencoba untuk bikin formulasi bagaimana sistem terkait integrasi kampus ini. Kampung. Ya, karena kan saya melihatnya, kenapa saya pengen tanya seperti itu, karena saya melihatnya ini kampung punya nilai, kampus juga punya nilai gitu loh. Tetapi harus jujur kita akui berdasarkan fakta yang ada, kadang yang mencuat itu justru nilai dari kampung gitu kan ya. Iya. Ya fakta. Novelty-nya gitu ya. Gitu kan ya. Nah, kemudian apa yang bisa kemudian disinergikan ya, karena ini kan dua hal yang sebetulnya pola sinerginya itu kan fungsi kampus menemani dari masyarakat ini. Bukan mendampingi loh. Masyarakat kita tidak perlu didampingi. Bukan membersamai juga ya. Saya pinjam bahasanya Pak Dirut BMU itu pakai kata membersamai. Ya artinya menemani dan menjadi teman gitu, sahabat. Namanya sahabat gimana sih itu? Jadi makanya saya juga agak ini ya ketika ada diksi pendampingan masyarakat desa. Ngapain masyarakat desa didampingi gitu? Oh, enggak didampingi, mereka juga udah jalan. Mereka buktinya kan lebih dahsyat gitu kan. Ilmu pengetahuannya juga lebih dahsyat karena mereka menjadi perilakunya sudah begitu, lelakunya sudah begitu. Ya kita hadir ini sebagai teman gitu kan, sebagai mitra fungsi perguruan tinggi. Jadi melengkapi artinya. Jadi melengkapi apa yang sudah ada gitu. Nah, contoh kayak Lorenza ini ketika fenomenanya hadir dan mungkin di Jawa Timur ada apa lagi. Ini kan bisa diintegrasikan. Nggak tahu formatnya semacam apa. Misalkan bisa difasilitasi untuk perform di panggungnya UB TV ini misalkan kalau UB gitu ya atau perguruan tinggi yang lain. Semacam itu. Artinya ya memperbesar peluang. Kampus hadir itu dapat memperbesar peluang peluang yang ada di masyarakat itu. Kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada di kampung itu bisa masuk ke ceruk-ceruk pasar baru lah ya, dengan ditemani oleh kampus gitu ya, ditemani oleh kampus. Karena saya melihatnya kan kampus yang memiliki nilai, kampus memiliki network, memiliki market gitu ya. Sementara ini kampung juga ada gitu ya. Cuma ini kan kalau di luar negeri itu bisa berjalan jadi satu, misalnya kayak gini misalnya kayak gini, di Indonesia itu mohon maaf gitu kan, misalnya kan jarang banget kampus itu meneliti dangdut misalnya, tapi kok bisa kampus-kampus di Amerika itu profesornya berduyun-duyun ke sini untuk meneliti dangdut gitu kan ya. Nah ini kan sesuatu yang berarti di sana itu paper saya udah diterima nih tentang dangdut. Ya, nah ini kan satu yang
bagi saya menarik gitu loh. Bagi saya, oh ternyata di sana itu kampus dengan budaya lokal itu menjadi satu yang saling sinergi, menjadi objek menarik bagi para guru besar untuk kemudian jauh-jauh ke sini gitu ya. Kemudian dan ke sini tidak 1-2 hari, bisa berbulan-bulan gitu kan ya. Ya bisa berbulan-bulan gitu loh, bisa berbulan-bulan gitu loh. Jadi saya ada itu satu di YouTube itu dokter Amerika yang meliti dangdut koplo itu sampai ikut nyanyi gitu ke panggung gitu ya, sampai ikut nyanyi sama Sodik itu sama siapa itu. Dan dia tidak 1-2 hari, dia berbulan-bulan Pak ikut dari panggung ke panggung gitu kan ya. Ini kan satu hal yang kalau itu kan gini Pak Sudik, Pak Sudik, saya melihatnya itu namanya riset ya, itu lebih ke personal. Artinya ya mungkin representasi kampusnya dari sana, tapi keberminatan risetnya. Jadi tidak bisa dibuat kemudian sebuah institusi gitu ya, yang meriset satu fenomena gitu, tapi lebih kepada keberminatan dari personality ini. Nah, ketika personality membangun tim gitu ya, untuk tim risetnya itu is okay, nggak apa-apa. Tapi paling si periset ini justru lebih ke personality sih gitu, keberminatan. Baik, Mas Reddy dan pemirsa BTV, tidak kerasa ya kalau berbicara dengan pakarnya itu 60 menit tidak kerasa gitu ya. Yang jelas fenomena orkes melalui Lorenza ini menjadi satu hal yang menarik bagi kita, dan kita berharap bahwa otentitas dari DNA kampung ini bisa menghasilkan karya-karya yang kemudian bisa dinikmati secara global melalui dukungan teknologi, dan itu otentik khas Indonesia. Terima kasih Mas Reddy perbincangannya. Kapan-kapan kita bisa lanjut deh, ini kalau habis Lebaran Lorenza makin menyeruak, kayaknya kita perlu buat part kedua gitu ya. Kalau perlu saya ingin mengundang teman saya yang desainer, terus ada pakar kayak Mas Reddy, musisi nih, kita obrolin nih Lorenza style itu apa gitu kan ya. Saya yakin teman-teman desainer di Malang mau deh gitu loh. Kita lihat ya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di tamu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reddy, terima kasih.